Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kerajaan maritim yang bercorak Islam. Oke, sebelum kita mempelajari materi, saya sampaikan terkait dari SKKD dan juga indikatornya. Ini untuk judul kita lanjutkan ke SK atau standar kompetensinya, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Untuk KD-nya, yaitu KD 32, menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat masa kini. Indikatornya untuk materi kita adalah 1. Memahami penjelasan tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Dan yang ketiga adalah menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kita lanjutkan ke materi. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah ini ya, tentang Kerajaan Demak. Kita akan melihat lokasi ya, ini, dari Kerajaan Demak. Ini adalah peta lokasi Kerajaan Demak. Kita lanjutkan bahwa pada waktu itu Demak berdasarkan beberapa sumber berada di sekitar wilayah Masjid Agung Demak sekarang. Walaupun secara bukti arkeologis dimungkinkan sudah dihancurkan oleh pihak Belanda. Tapi berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh IAIN Wali Songo Semarang dinyatakan bahwa wilayah Demak berada di sekitar wilayah Masjid Agung Demak yang sekarang. Next. Kemudian kita akan mempelajari tentang sumber sejarah yang digunakan untuk meneliti tentang Kerajaan Demak. Yang pertama ini adalah sebuah lambang ikonik dari Kota Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Di mana Masjid Agung Demak sudah mengalami beberapa kali renovasi dan sampai sekarang masih difungsikan sebagai sarana ibadah dan juga untuk keperluan misalkan pernikahan dan lain sebagainya. Di dalam Masjid Demak ini juga terdapat beberapa sumber untuk meneliti tentang Kerajaan Demak.
Salah satunya adalah kolam wudhu sejarah. Ini dulu kolam wudhu ini adalah tempat wudhu para santri, di mana saat mendirikan pesantren Raden Patah di desa Glagahwangi, ini menjadi awal pendirian dari Kerajaan Demak. Kemudian yang ketiga sumber sejarahnya adalah pintu Bledek. Bledek dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai petir. Nama pintu Bledek diambil dari tokoh yang bernama Ki Ageng Silo yang pada waktu itu berdasarkan cerita rakyat menangkap petir. Kemudian oleh para wali songo, petir tersebut diperintahkan untuk dibawa ke Masjid Demak untuk digambarkan di pintu utama Masjid Demak. Dan sampai sekarang pintu Demak pintu Bledek itu yang berhasil dipegang itu hanya wujud kepalanya, karena saat sebelum akan digambar ternyata petirnya sudah menghilang. Dan sekarang pintu Bledek ini menjadi salah satu sumber sejarah Kerajaan Demak sebagai awal pendirian Kerajaan Demak yang dibuktikan dengan adanya Candra Sengkala tahun 1388 Saka yang ada di pintu Bledek tersebut. Ini diartikan sebagai tempat atau waktu pendirian Kerajaan Demak. Kemudian ini adalah Soko Guru atau tiang utama dengan diameter kurang lebih 1 meter. Ini menjadi penopang Masjid Demak. Nah, ini sebagai salah satu sumber sejarah Kerajaan Demak, di mana konon katanya bahwa kayu-kayu yang diambil di Masjid Agung Demak itu berasal dari hutan Donroyo yang ada di Wonogiri. Kita lanjutkan untuk raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama pendirinya adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra Brawijaya kelima. Raden Patah ini putra Brawijaya kelima dengan Putri Campa. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa Raden Patah itu bernama asli Pangeran Jinbun, yang berarti namanya adalah nama Cina. Pada masa pemerintahan Raden Patah, jadi aspek pemerintahan yang diutamakan adalah perbaikan ekonomi masyarakat dan juga penyebarluasan beberapa wilayah. Raden Patah memerintah selama 18 tahun, tepat ketika pada saat itu Malaka sedang dikuasai oleh Portugis. Untuk menangkal penyebaran Portugis sampai ke Indonesia, maka diutuslah putranya yang bernama Adipati Unus ini menyerang Malaka pada tahun 1511. Walaupun penyerangan itu belum berhasil, tapi sudah membuktikan bahwa keberanian tekad dari Demak untuk mengusir Portugis dari wilayah Indonesia. Kemudian kita lanjutkan, raja yang kedua adalah Adipati Unus. Jadi Adipati Unus ini disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor, artinya pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Artinya utara yang dimaksud adalah pernah menyerang ke Malaka. Pemerintahan Pati Unus berlangsung sangat singkat, meninggal karena terkena wabah penyakit. Beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Trenggono. Pada masa pemerintahan Pangeran Trenggono inilah Demak mengalami kejayaan. Aspek militer diperkuat, kemudian perluasan wilayah sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Trenggono ini, wilayah kekuasaan Demak hampir meliputi seluruh wilayah Jawa.
Kita lanjutkan. Untuk berikutnya, aspek ekonomi masyarakat Demak. Jadi kehidupan masyarakat Demak ini ditandai dengan beberapa aktivitas penduduk atau masyarakatnya yang menggantungkan kehidupannya salah satunya dengan pertanian dan juga dari jalur perdagangan, karena pelabuhan Demak saat itu diantaranya Jepara merupakan pelabuhan transit dari wilayah Indonesia Timur ke Indonesia Barat, sehingga banyak pedagang-pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan Demak. Berikutnya adalah kehidupan agama. Dalam kehidupan agama, Demak memegang peranan penting penyebaran agama Islam di Jawa. Sebagai kerajaan pertama yang bercorak Islam di Pulau Jawa, jadi Demak yang diprakarsai oleh para wali menyebarkan agama hampir ke seluruh pelosok wilayah pedalaman, baik itu di Jawa maupun di wilayah-wilayah Nusantara yang lainnya. Jadi Wali Songo ini menggunakan pendekatan budaya untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, tidak melalui jalur kekerasan atau peperangan. Dan ini sangat berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama baru, yaitu agama Islam. Kemudian kita lanjutkan di akhir Kerajaan Demak. Ini ternyata Demak mengalami kemunduran pasca meninggalnya Sultan Trenggono. Jadi Sultan Trenggono meninggal saat menyerang Pasuruan. Setelah Sultan Trenggono meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya yang bernama Pangeran Prawoto dengan keturunan kakak dari Sultan Trenggono, yaitu Arya Penangsang. Puncaknya dibunuhnya atau terbunuhnya Pangeran Prawoto oleh utusan dari Arya Penangsang yang saat itu menginginkan tahta kerajaan Demak. Hal ini berlanjut terus sampai dengan dendam Arya Penangsang untuk menghabisi seluruh keturunan dari Sultan Trenggono, karena menganggap yang membunuh ayahnya, yaitu Pangeran Sekar, itu adalah Trenggono. Dengan ingin menuntut balas terhadap semua keturunan Trenggono, Arya Penangsang ingin menjadi penguasa di kerajaan Demak. Di akhir masa peperangan atau prahara di Demak ini, muncullah tokoh Jakatingkir nanti yang bersekutu dengan Ratu Kalinyamat dan juga Ki Ageng Manahan nanti untuk mengalahkan Arya Penangsang. Akhirnya ditemukan sebuah cara, yaitu memancing Arya Penangsang untuk keluar dari wilayah Jipang, tempat tinggal daripada Arya Penangsang sendiri. Dan ini berhasil. Akhirnya Arya Penangsang terbunuh oleh Danang Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleret, yang menandai pula berakhirnya riwayat Kerajaan Demak dan digantikan peranannya oleh kerajaan baru di wilayah pedalaman, yaitu Kerajaan Pajang. Oke, demikian untuk materi di Kerajaan Demak ini. Sebagai refleksi, kita buat untuk contoh soal ya. Yang pertama, coba silakan sebutkan sumber sejarah dan peninggalan Kerajaan Demak. Nomor 2, jelaskan aspek kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Nomor 3, sebutkan penyebab kemunduran Kerajaan Demak. Oke, ini saya akhiri dulu.
Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.